Topik kita yang perdana adalah chip dan 666. Isu tentang akhir zaman itu sudah ramai dibicarakan orang sejak dahulu. Dan itu biasanya laris manis. Kenapa? Karena biasanya sensasional. Terus menegangkan. Akhirnya bingung mau ngapain. Banyak orang hari ini ketakutan dengan adanya chip ini. Kan begitu kan yang kejadiannya fenomena belakangan ini. Para pengkhotbah juga banyak sekali yang mengkhotbahkan hal ini. Tetapi sayang sekali tidak berdasarkan Alkitab. Berdasarkan ajaran-ajaran yang diimport dari Amerika sebelumnya. Itu ajaran import semua itu. Tanpa melihat kebenarannya dan faktanya. Bapak Ibu mesti belajar bahwa kebenaran itu pasti sesuai dengan Alkitab. Karena Alkitab sumber kebenaran. Dan kebenaran itu pasti sesuai dengan faktanya. Kalau segala sesuatu tidak sesuai dengan fakta, itu bukan kebenaran. Ya, jadi mulai sekarang Bapak Ibu mesti pasang hati-hati dengan setiap informasi yang ada belakangan ini. Saya masih ingat di tahun 1980-an. Ketika itu ada satu buku yang ngetop banget. Judulnya 666. Dengan sistem ekonomi yang baru. Sistem keuangan yang baru. Wah, itu ngetop sekali. Di seluruh dunia dikhotbahkan. Di mana-mana. Termasuk di Indonesia. Hari itu yang terjadi adalah begini. Barcode hari itu dicurigai sebagai alat dari antikris. Ini dia barcode. Ini saya ngomong tahun 1980-an. Barcode ini dicurigai sebagai alat antikris ketika itu. 666. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri dan di sebelah paling kanannya ada yang menonjol. Di tengahnya ada yang menonjol tuh. Nah itu disamakan dengan angka 6. Sehingga 666. Wah, bahaya ini barcode. Jangan dipakai. Wah, semua orang pada takut hari itu. Kemudian kartu kredit. Padahal barcode itu macam-macam. Ya, tapi yang dibahas cuma yang itu tadi. Kartu kredit pun dan kartu debit dianggap sebagai transaksi non tunai. Kan banyak orang mengerti bahwa antikris itu nanti akan menghilangkan cash kan, uang tunai. Jadi seolah-olah transaksi non tunai ini dia antikris, cikal bakalnya. Seolah-olah begitu. Sampai foto pun diedit tuh. Belakangnya ditulis 666. Kan Bapak Ibu kalau punya kartu kredit belakangnya ada angka ya. Ditengarai di magnetiknya itu ada kode 666. Hari itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu berlalu begitu saja. Hari ini ada nggak produk yang nggak pakai barcode? Nggak ada ya. Kalau kita ke supermarket barcode sudah biasa itu di scan. Dan orang sudah tidak mempermasalahkan lagi dengan 666-nya itu. Kartu kredit, kartu debit, hampir setiap orang hari ini punya, bukan? Apakah itu artinya kita semua pengikut 666? Kan tidak. Benar nggak? Kalau nggak mau pakai semua itu ya nggak apa-apa sih. Nah, informasi yang mestinya kita belajar loh. Informasi yang disampaikan para pengkhotbah tahun 80-an ternyata tidak terbukti sama sekali hari ini. Bahkan semua orang pakai. Iya kan? Hari ini semua dianggap biasa loh. Hari itu semua ketakutan kalau lihat barcode. Bahkan banyak di internet gambar-gambar manusia dahinya dikasih barcode. Sampai hari ini nggak ada orang dahi dikasih barcode. Kecuali kalau masuk di Grogol sana mungkin ada kali. Nggak ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai umat percaya, pakai hikmat juga. Jangan sampai di gereja apa saja diaminkan gitu.
pengkhotbah apa saja amin gitu. Itu sudah biasa itu. Waduh, hari ini jangan mau. Kalau ada pengkhotbah yang ngomong salah jangan diaminkan. Amin, diam aja. Diam aja. Salah ngapain diaminkan? Harus yang benar-benar amin. Ya. Hari ini sudah terbukti semua itu tidak benar. Fakta hari ini. Tetapi ini ada masalah nih. Belakangan ini ada berita di Indonesia. Ini saya bahas di Indonesia aja. Ada satu TV yang menyiarkan berita ini. Banyak orang percaya jadi ketakutan lagi. Rupanya beneran nih. Chip sudah ditanam. Ya buktinya sudah. Ya kan? Tapi ingat, itu hanya berlaku di perusahaan itu. Tidak berlaku untuk seluruh dunia. Ya segera Pak, jangan buru-buru ngomong segera. Tidak ada buktinya sama sekali. Dan itu gunanya apa? Gunanya cuma untuk buka pintu, bayar makanan, macam-macam ya gunanya ya. Teknologi ini teknologi RFID namanya. Teknologi yang digagas sudah lama sebenarnya, bukan teknologi canggih. Bapak Ibu jangan salah loh. Teknologi yang dimaksud ini bukan teknologi canggih. Teknologi biasa saja, radio frekuensi. Ada suatu alat yang memancarkan gelombang radio. Cuma itu toh sebenarnya. Gunanya banyak. Untuk apa? Kalau hari ini kita ke ATM masukkan PIN, ya. Kemudian apalagi? Bayar makanan, keluarkan kartu debit. Ke rumah sakit mesti daftar. Buka pintu, kalau pintunya yang otomatis mesti ada PIN atau kartu didekatkan. Dan banyak hal lain lagi, bayar tol, pakai kartu. Kalau pakai RFID sudah nggak perlu. Sudah nggak perlu. Hari ini di Indonesia sudah pakai RFID di mana-mana. Bapak Ibu yang punya mobil kalau lewat tol, kalau punya suatu alat itu, yang motong otomatis, itu RFID. Itu chip dalamnya Pak. Jangankan itu, ini dalamnya chip nih. Waduh saya lagi pakai chip nih. Wah di kantong saya banyak chip nih. Waduh, ini chip juga nih. Ini chip dalamnya. Bapak Ibu tahu nggak? Dulu dikhawatirkan orang yang dipasang chip itu bisa diketahui tempatnya di mana saja lokasinya, bisa dimonitor. Sekarang kita bawa sendiri chipnya, nggak usah dipasang. Bapak Ibu bisa ketahuan nggak ada di mana? Sangat ketahuan Bu. Nggak bisa melarikan diri. Jadi suami-suami jangan pernah melarikan diri. Sama istrinya sudah bisa dicari. Ada seorang pacar yang pasang di aplikasi di punya cowoknya, nggak berasa. Dia tahu kemana aja. Waduh, chip itu ada di mana-mana. Jadi kalau dunia elektronik, tadinya dulu yang namanya komputer itu, Bapak Ibu, segede gedung, lebih gede dari gedung ini. Bisanya cuma tambah, kurang, kali, bagi. Zaman sekarang kalkulator jauh lebih canggih. Zaman dulu tuh, komponen elektroniknya gede-gede gitu. Jadi kita masuk ke ruangan gitu gede-gede. Tapi dengan berjalannya waktu, berubah menjadi transistor kecil. Dengan perkembangan berikutnya lagi, transistor menjadi chip. VLSI namanya, Very Large Scale Integration. Itu kecil sekali. Jadi kalau cuma sebesar biji beras, ini mah nggak hebat. Ke depan, chip itu hilang, Bu. Karena saking kecilnya. Nggak perlu disuntik juga. Jadi oles gini aja udah nempel. Dioles. Bapak Ibu berpikir dong sedikit, kalau Tuhan marah, kalau itu dipakai oleh tanda antikris, bayangkan betapa mudahnya membinasakan orang. Diculik aja ibu, terus disuntik chip. Udah dilepas, udah menyembah binatang itu. Memangnya Tuhan begitu? Tidak, tidak begitu. Makanya kita mesti belajar dari Alkitab, jangan sembarangan mendengar orang. Implan itu ditanamkan ke tubuh manusia itu sebenarnya ide jelek, kuno. Primitif sekali sih, mesti ditanam di dalam.
Nggak perlu ditanam. Dioles saja bisa kok. Di apa aja. Ditanam kan artinya melukai. Emang ada orang mau ditanam selain itu pegawai itu? Orang biasa aja deh, bukan orang percaya. Oh nanti dulu. Benda asing dimasukkan ke tubuh, nggak ada yang mau, Bu. Itu nggak sehat itu. Dan jangan khawatir, itu nggak akan pernah terjadi. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita mendengar suatu berita, jangan langsung diaminkan. Diperiksa dulu apakah itu kebenaran, apakah sesuai fakta, apakah sesuai Alkitab. Kalau tidak ya nggak usah dianggap. Masalahnya adalah banyak sekali hoax yang beredar. Dikatakan di BSD City sedang promo pemasangan chip katanya. Nggak ada itu. Itu nggak ada sama sekali. Indonesia mau buka pabrik chip terbesar di dunia. Lah kalau Indonesia membuat pabrik chip yang terbesar di dunia, bagus dong. Investasi. Kok apa hubungannya sampai antikris? Bapak Ibu ini tahu nggak sih chip itu apa? Dipakai di radio, di handphone. Di mana saja itu alat elektronik, rangkaian elektronik yang dikecilkan. Ya. Jadi mesti tahu persis. Manusia mulai lupa lagi. Dulu pernah salah informasi tentang barcode dan sebagainya. Sekarang lebih canggih, pakai chip. Dipasangnya di tangan lagi. Langsung semua orang ingat kitab Wahyu. Wah, pada rohani soalnya. Ingatnya kitab Wahyu, pasal 14 ayat 9 sampai 10. Itu tanda yang dimaksud itu Pak, tanda di dahi dan di tangan oleh kitab Wahyu. Gitu, banyak orang begitu, lalu ditambah-tambahin. Lalu gambarnya diedit begini, di dahinya ada 666. Saya nggak pernah lihat tuh, ada orang di dahinya ada tulisan 666. Nggak pernah. Kalau ditato ada. Ada orang ditato sininya, 666 gitu. Apakah berarti dia setan? Gimana ya Bapak Ibu cara berpikirnya ya? Kalau seseorang yang dulunya ditato 666 karena pengikut setan, misalnya, lalu bertobat, tatonya nggak bisa hilang, diampuni nggak sama Tuhan? Diampuni dong. Kerajaan surga bukan tentang tanda-tanda lahiriah. Ingat baik-baik. Bukan soal tato, bukan soal chip, bukan soal pakaiannya, bukan soal hal-hal lahiriah. Diingat baik-baik. Jadi kebenaran itu harus sampai ke ujung bumi. Bukan soal lahiriah. Ya? Oke. RFID teknologi yang tadi itu bukan teknologi canggih Bapak Ibu. Jadi nggak usah terheran-heran, itu justru primitif. Kok ada chip dimasukkan ke tangan, primitif sekali itu. Nggak bakalan itu ada. Sebab semua orang pasti nolak. Ya, nggak usah takut. Nggak ada itu. Kalaupun ada orang-orang nyentrik aja. Perusahaan-perusahaan aneh aja, nggak usah kerja di perusahaan begitu. Oh, daging manusia kok dimasukin chip. Kuno bener itu. Itu tahun berapa itu? 2009 tuh yang disuntikan. Udah lama. Nggak sampai kemana-mana. Ada yang banyak yang nggak mau, itu eksperimen doang. Kalau di mobil ada alat yang motong tol otomatis itu. Kita sudah pakai ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang kita perlu mempermasalahkan itu apa sih sebenarnya yang dimaksud? Bapak Ibu mulai sekarang mesti cerdas mengerti kebenaran. Supaya tidak gampang diombang-ambingkan. Itu ada gambar orang kakinya apa itu? Iya, aneh-aneh aja. Katanya itu 666. Nggak ada dasar. Bapak Ibu jangan suka baca-baca yang begituan, buang waktu. Jangan suka dengerin pengkhotbah-pengkhotbah yang bohong juga. Taunya bohong gimana Pak? Ya itu tadi, kalau dia ngomong tanggal 3 hari lagi pengangkatan, ternyata nggak terjadi. Udah jangan pernah didengerin lagi selamanya. Kalau dia berani menggunakan mimbar untuk kebohongan, jangan didengerin lagi. Ada amin nggak ini? Lebih takut Tuhan atau manusia? Makanya kita berita Injil, kebenaran, itu membuat orang damai, bukannya resah. Duh, 3 hari lagi pengangkatan nih. Aduh,
rumahku kujual, ku kasih pendeta aja. Salah, jangan pernah lakukan itu. Kalau sebentar lagi pengangkatan atau akhir zaman, atau zaman ini berakhir, dikasih siapapun udah percuma harta itu. Jangan mau diakalin. Amin. Kita itu mau belajar kebenaran tapi banyak sekali yang begitu loh. Jadi ini yang paling penting. Apa kata Alkitab? Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tanda di dahi dan tanda di tangan itu? Apa sebenarnya? Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan ini, ayat ini. Ini suatu ayat yang berkesinambungan. Jangan dipotong-potong, jangan dicomot seenaknya. Lagi cerita apa ayat ini? Oke? Ayat berikutnya, ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Mengajarkannya. Apa yang diajarkan? Firman Tuhan. Konteks hari itu Taurat. Diajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Kalau lagi duduk, kamu ajari anakmu ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Kalau lagi tur, ngobrol kebenaran. Ya. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ajarin anak-anakmu. Oke? Ini konteks ayat ini kan. Barulah di ayat ke-8, ngomongnya begini. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, muncul istilah tangan dan dahi. Ini terus loh dibawa di Alkitab sampai kitab Wahyu. Apa itu? Apa itu yang dimaksud? Kalau kita lihat ayat ke-8, apa yang diikatkan di tangan dan di dahi itu? Kan disuruh mengikatkan tuh. Apa yang disuruh Tuhan mengikatkan di dahi dan di tangan? Karena hari itu belum ada chip, belum ada teknologi. Apa yang diikatkan? Ya? Firman Tuhan, jelaskan konteksnya. Sekarang sudah pintar-pintar pasti kalau baca Alkitab. Amin. Yang diikatkan apa ya Pak? Baca dari depan. Firman Tuhan. Oke, jelas ya. Di ayat ke-9, itu juga harus dituliskan pada tiang pintu rumah dan gerbang. Ini sebenarnya Tuhan lagi ngomong harafiah atau figuratif? Figuratif atau harafiah? Iketin tuh di tanganmu. Iketin tuh di dahimu. Figuratif. Banyak orang nggak ngerti begitu aja. Figuratif. Dahi dan tangan itu figuratif. Ya, ada artinya. Apa sih artinya? Apa itu sebenarnya? Ya kalau kita baca ya firman Tuhan. Di ayat ke-7 kan jelas tuh. Bahwa itu harus diajarkan pada anak-anakmu. Iya kan? Kan firman Tuhan ini jelas loh. Kalau baca ayat ini jelas. Ajarlah anak-anakmu itu, ajarlah itu anak-anakmu pada waktu kau berdiri, duduk, tidur, bangun, makan, apa saja, ajarlah berulang-ulang. Itunya apa? Firman Tuhan. Ikatkan di tangan, di dahimu, figuratif. Ada nggak Bapak Ibu yang mengartikan itu Alkitab? Diikat pakai kepala. Terus diikat di sini. Jadi Robocop. Soalnya sekarang Alkitab ada di handphone kan? Jadi taruh sini.
Jangan begitu kalau baca Alkitab itu, harus sesuai konteks. Figuratif ini, tidak disuruh nempel pakai lem atau ikat gitu. Konteksnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Ingat itu, itunya itu firman Tuhan terus. Taurat dalam konteks perjanjian lama. Ya, penyembahan kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya. Perhatikan konteksnya aja. Di ayat yang sama, ya, di Ulangan yang sama, ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Tuh, lihat tuh. Ini kan ayat-ayat tentang hal ini. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jelas kan ini lagi ngomong apa? Bukan harafiah loh. Ayat 14-nya, janganlah kamu mengikuti Allah lain, itu intinya. Jangan kamu ikut Allah lain loh ya. Dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Jangan, itu intinya di situ tuh. Penyembahan. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Sehingga Ia memusnahkan engkau dari muka bumi. Di ayat ke-25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu. Dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Taruh itu di dahimu. Ikatkan di tanganmu. Figuratif. Enggak mungkin gulungan Taurat itu gede gitu. Suruh ngikat begini. Enggak mungkin. Itu figuratif. Masukkan dia ke sini. Apa itu? Pikiranmu, mindsetmu, akal budimu, karaktermu. Masuk semuanya. Itu lambang dahi itu. Tangan apa artinya? Kerjakan. Jangan cuma teori tok. Kerjakan semuanya. Firman itu. Ajar anak-anakmu. Itu maksudnya. Ada amin gak ini? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Padahal ini sudah sejak perjanjian lama loh Pak. Nanti kita lihat kitab Wahyu, lebih hebat lagi. Perjanjian lama aja sudah begitu loh. Demikian juga di Ulangan 11 ayat 16 sampai 18. Ini diulang lagi. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain. Tuhan itu dengan segala cara. Tuhan itu ingin mengkomunikasikan. Jangan kamu beribadah sama yang lain ya. Nanti kamu binasa. Sampai disuruh ikat di tanganmu. Taruh di dahimu. Ikat di pintumu. Tanda itu ikat di situ. Tanda. Dalam bahasa Ibraninya ot. Tanda itu untuk apa? Supaya kamu ingat selalu. Itu maksudnya ditandai. Supaya kamu ingat selalu. Bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yang membawamu keluar dari Mesir. Yang menyelamatkan kamu. Jangan ada Allah lain lagi ya. Itu pesan utama Tuhan itu sebenarnya itu. Ketika bicara dahi dan tangan itu lambang. Dengan berbagai komunikasi Tuhan ingin mengkomunikasikan supaya setiap manusia yang mendengarnya mengerti. Dan hidupnya diselamatkan. Itu maksudnya. Nah di kitab Ulangan ini. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jangan. Ya. Ayat ke-17. Perhatikan kalimat-kalimat Alkitab ini. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Dan Ia akan menutup langit. Perhatikan baik-baik nih. Jika ada yang menyembah Allah lain, Tuhan murka. Ini pesannya diingat-ingat nih. Ini karena sampai kitab Wahyu nanti kalimatnya hampir sama itu. Maksudnya sama.
maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit. Sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, ayat 18-nya intinya lagi. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Diikatkan lagi di tangan. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ingat ya, jangan berpikir fisik. Banyak orang kalau berpikir fisik jadi aneh-aneh. Ada orang tertentu yang ayat Alkitab ditulis di tangan, lalu digulung. Bukan diminum, Bu. Digulung lalu ditaruh dompetnya. Biar selamat. Biar setan takut. Biar tuyul nggak berani ngambil di dompet. Ada ayat Alkitab. Mikirnya kok harafiah begitu. Iya kan? Ada orang tertentu kalau mau lawan setan, pakai jubah khusus yang didoakan. Benar nggak? Kok harafiah begitu? Ada orang tertentu kalau lawan setan mesti bawa sesuatu. Misalnya ini teh, didoain dulu. Kamu itu dukun apa sih? Itu perdukunan di gereja itu. Cara-cara dukun maksudnya. Meskipun pakai nama Tuhan Yesus. Kok aneh-aneh begitu? Hari ini kalau kita ngerti kebenaran, kebenaran itu memerdekakan setiap orang. Amin. Orang yang ngerti kebenaran itu nggak ada begitu-begituan, Pak. Lawan setan langsung aja. Setannya yang takut. Nggak perlu alat. Bayangin kalau kita perlu sesuatu, pas kita pergi lupa bawa. Udah lupa bawa, lewat kuburan lagi. Kuburan ini katanya super angker nih, di seluruh dunia paling angker dia. Waduh, terus gimana nih? Lupa bawa saya. Waduh, kacau deh. Udah lupa bawa, gemeter dia. Karena lupa bawa kan? Ingat, sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita yang salah, menyebabkan kita sesat. Bayangin kalau orang berpikir gitu, lupa bawa sesuatu tadi yang diandalkannya, lewat kuburan. Dia takut setengah mati. Darah Yesus. Dia masih ingat darah Yesus, lumayan. Darah Yesus. Tapi dia gemeter. Karena nggak punya andalan kan. Dia lupa darah Yesus lebih hebat. Meskipun dia sebut darah Yesus, tapi dia lari. Darah Yesus, lari dia. Malu-maluin tau nggak? Iya nggak? Itu malu-maluin. Makanya jangan punya pengertian yang salah. Itu roh-roh jahat kalau lihat orang kayak gitu. Diketawain. Darah Yesus tapi lari. Malu-maluin aja. Ya. Kita semua jangan begitu. Kita itu tidak memerlukan apa-apa karena roh Allah tinggal dalam diri kita. Jadi mulai hari ini jangan pernah takut. Ada kuburan, ada rumah angker, ada apa. Nggak usah panggil pendeta. Masing-masing aja hadepin, aku anak Allah yang maha tinggi. Roh Allah yang sama ada dalam diriku. Iya kan? Memangnya kalau pendeta rohnya lebih besar. Kok jemaat kurus-kurus? Kan nggak begitu. Roh Allah sama. Ada amin ya? Yang parah itu ada orang Kristen yang lewat kuburan ya. Akhirnya dia saking takutnya, permisi mbah. Akhirnya dia mau diambil sebagai cucu. Permisi mbah gitu. Lebih parah lagi anak babi mau lewat. Ini bagaimana sih ya? Kamu itu cip takut. Lewat kuburan ngaku anak babi. Ngaku cucunya simbah. Terus gimana ini? Umat percaya begini kan malu-maluin. Mulai hari ini bertobat lagi ya. Makanya belajar kebenaran. Bacalah Alkitab dengan benar. Jangan sembarangan mencomot. Ya. Kita sudah lihat di kitab Ulangan, ada sesuatu yang ditaruh di dahi dan ikatkan di tangan. Kalau kita lihat konteksnya itu firman kebenaran. Itu kalau dalam hari itu
perkataanku. Di ayat 18, itu jelas loh sebenarnya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Itu artinya, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa itu? Baca kalimatnya dari depan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku, firmanku. Itu yang harus kamu taruh di dahi, tanda kutip. Bukan di dahi luar ini. Masuk ke dalam mindset. Masuk ke hati, masuk ke jiwa. Itu maksudnya. Jadi konteksnya selalu penyembahan. Tuhan selalu loh. Jangan kau punya Allah lain. Sebab hanya akulah dia. Tidak ada yang lain. Sebagian orang Israel mengartikan ayat tadi secara harafiah. Itu dia. Ada yang namanya tefilin, kotak ditaruh di sini, diikat. Sampai hari ini, diikat. Itu dia, diikat ditaruh di dahi. Terus di tangannya ada kotak tefilin, diikat. Kotak itu dalamnya berisi kitab Keluaran yang kita baca tadi. Ya, jadi gitu, berisi begitu. Nah, jadi mereka kalau berdoa pakai ikatan itu di dahi dan di tangan. Di dahi dan di tangan. Harafiah, tefilin. Tefilin yang diikatkan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia pakai kata patam. Nanti kalau di rumah dilihat, patam. Patam itu. Selama ini kalau banyak orang baca patam, apa sih itu? Itu maksudnya kotak itu. Yang diikatkan. Di dahi dan di tangan. Itu patam. Pulakterion. Bahasa Yunaninya. Pulakterion. Atau bahasa Ibraninya tefilin. Itu diikat di tangan dan di dahi. Ya. Nah, Tuhan Yesus pernah menyebut soal hal ini. Di Matius 23 ayat 5. Matius 23 ayatnya yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Dikritik. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Jadi tali sembahyang tadi itu namanya tali sembahyang. Diikat di sini dan di tangan banyak. Itu sebenarnya Tuhan nggak bermasalah. Tapi banyak orang yang makin lebar, bikinnya gede itu. Biar dilihat orang. Itulah yang ngomongin Tuhan Yesus begini. Tuhan Yesus kritik. Supaya dilihat orang ya. Gitu. Jadi hari ini kalau ada orang percaya yang ke gereja bawa Alkitab gede. Bahasa Ibrani. Wah. Jangan gitu-gitu amat lah ya. Dulu saya pernah lihat tuh. Saya pas lewat gitu saya lihat. Kitab gede loh. Bahasa Ibrani. Saya aja nggak ngerti kalau semuanya kan. Ngerti sedikit-sedikit. Saya tanya dia. Kamu ngerti? Enggak. Nggak ngerti kok dibawa-bawa itu maksudnya apa sih? Show, action. Wah lihat nih. Mahasiswa teologi. Apa sih kok kampungan begitu ya? Hari ini jangan terpengaruh oleh sesuatu yang fisik. Yang penting itu dalamnya, bukan luarnya. Kalau dalamnya benar, luarnya juga benar. Amin. Waduh, ini perlu dibenerin loh. Cuma benerin itu kan perlu waktu panjang ya. Perlu waktu panjang. Nah, kalau konteksnya itu penyembahan, kita harus fokusnya pada penyembahan, bukan pada yang perintil-perintil kecil-kecil tadi, yang diiketin di sini lah, yang di tangan lah. Sudah tahu artinya penyembahan. Jangan lari ke tempat lain, penyembahan. Apa Tuhan penyembahan yang benar itu? Konteksnya begitu. Jadi hari ini jangan ngomong chip sebenarnya. Chip itu kuno tau nggak?
kalau seseorang disuntik chip, misalnya saya ditangkap, disuntik chip, jus, nggak cuma satu Bu, di sini satu, di sini satu, sini satu, banyak di sini, di sini. Terus memangnya saya antikris? Kan nggak ada hubungan, nggak ada hubungan sebenarnya. Bapak Ibu jangan khawatir sama sekali, nggak ada hubungan sama sekali chip itu. Cuman kalau saya ditawarin mau Pak chip, nggak. Kenapa? Kuno itu, ngapain dimasukin? Iya kan? Kuno bener itu. Bapak Ibu jangan berpikir itu canggih loh, itu kuno banget tuh. Nggak laku itu teknologi itu. Lihat aja sebentar lagi. 10 tahun lagi orang udah nggak ngomong chip lagi, nggak tahu apa lagi. Suka begitu. Padahal Alkitab ngomong yang di dahi dan di tangan itu apa yang kau serap. Dari apa yang kau lihat dan kau dengar. Kebenaran. Kalau yang diserap kesesatan, jiwamu sesat. Kalau orang menyerap kebenaran, tapi tidak dilakukan, percuma juga. Ingat, itu menjadi tanda di dahimu dan di tanganmu. Itu bukan soal harafiah, bukan chip, bukan tato, bukan stiker, apalagi stiker. Banyak orang kalau lihat kaos, tulisannya 666, takut. Cuma angka aja kok takut. Makanya hari ini manusia lebih takut sama setan daripada sama Tuhan. Kalau kita ngomong begini, Pak, di mana-mana ada Tuhan loh Pak. Dia iya, tahu, amin. Coba kita ngomong gini, Pak di pojokan itu ada sesuatu Pak. Langsung, masa ya? Kau takut setan apa takut Tuhan sebenarnya? Bukti, tes. Nanti pulang sama saudara bilang, di pojokan ada, langsung dia. Apa maksud lu? Gitu. Padahal kita harus takut Tuhan. Bukan takut yang lain. Ya, amin. Hidup ini cuma sekali loh Bapak Ibu. Hidup ini cuma sekali. Gak ada kesempatan lain. Jangan kita mengarahkan pada hal-hal yang aneh-aneh dan tidak sesuai Alkitab. Siapapun yang berkhotbah, kalau dia tidak sesuai Alkitab, jangan diaminkan. Amin? Ya iyalah. Alkitab berkata begini, biar malaikat turun dari surga, tapi kalau dia mengabarkan Injil yang lain, kalau dia mengabarkan kepalsuan, kalau dia mengabarkan Yesus yang lain, jangan dengerin dia. Apalagi kalau ada malaikat turun dari surga, dia mengabarkan hoax. Berita. Nggak usah dilihat itu. Saya di internet, saya liatin orang yang bicara soal 666 chip. Semuanya hati-hati loh Bapak Ibu. Hati-hati loh. Itu sudah dipasangin chip. Di Amerika tahun 2017 katanya, seluruh Amerika dipasang chip. Itu mah bohong. Coba aja lihat buktinya. Bapak Ibu tuh gimana ya? Jadi orang itu cuma sekali itu yang cerdas. Jangan marah ya, maaf nih. Maksud saya itu begini loh. Kalau ada berita seperti itu ya, disimpan baik-baik. Disimpan baik-baik. Siapa yang ngomong catat. Tahun 2017 kita buktikan apakah itu terjadi atau berita bohong. Kalau ternyata itu berita bohong, jangan dengerin lagi dia. Artinya nggak bisa diandalkan omongannya. Berani bohong. Iya dong. Bapak Ibu rugi tau nggak? Datang ke gereja, datang kemana, dengar berita, salah beritanya. Gereja harus jadi suara kebenaran. Amin. Kesempatannya cuma sekali kok nggak mau ya kabarkan kebenaran. Hidup ini itu jangan disia-siakan dengan hoax. Cari kebenaran yang murni Alkitabiah. Baca sendiri Alkitabnya. Baca sendiri ayat-ayat itu. Ini artinya apa ya? Kalau ada kata-kata itu ini apa ya? Cari aja di ayat-ayat itu juga. Pasti ketemu. Kayak seperti tadi itu. Tanda di dahi
dan di tangan. Apa itu maksudnya? Stiker, tato, chip, atau apa? Cari aja di situ apa maksudnya. Kan ada. Perkataanku, taruhlah perkataanku. Gitu kan? Ya? Ada amin ya? Hidup ini kesempatan satu-satunya. Hidup ini cuma sekali Bapak Ibu. Satu-satunya kesempatan. Kita mau kemana, terserah kita. Tapi apa yang kau tabur, kau tuai. Kita mau percaya berita yang seperti apa, terserah kita juga. Tapi akibatnya ditanggung sendiri. Ada orang yang mau belajar Alkitab sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasilnya, berkatnya. Ada orang yang tidak mau membaca Alkitab sama sekali. Dia akan gampang ditipu oleh sana sini, kiri kanan. Ada amin? Kita hanya mau dengar suara kebenaran. Suara yang dari Alkitab. Suara yang dari Roh Kudus. Sebab tanpa itu kita semua tersesat. Nanti kalau Bapak Ibu pulang, dibaca baik-baik ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Renungkan baik-baik. Pasti hasilnya hebat. Thank you.